Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Di video kali ini kita mau bahas tentang sebuah mesin yang sebenarnya udah kita bahas dulu, tapi berhubungan mau kita convert ke channel bahasa Inggris kita, jadi sekalian aja kita bikin ulang biar fresh, terus barangkali ada teman-teman yang belum nonton atau mau nonton lagi. Tapi yang paling jelas biar editor ikut belajar dulu mengenai mesin yang akan kita bahas ini. Sebuah mesin unik berkonfigurasi mesin 4-stroke dengan siklus 4 tak yang dikombinasikan dengan konfigurasi mesin berkecepatan tinggi 2 tak atau 2-stroke. Gimana? Asik apa bingung dengernya? Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita loncat ke pembahasannya. Two-stroke engine, seperti yang udah kita semua tahu, mesin ini menghasilkan daya yang sangat cepat. Alasannya bukan lain karena setiap putaran crankshaft itu akan menghasilkan daya. Tapi karena konsepnya, mesin seperti ini nggak memiliki yang namanya katup, maka pada proses scavenging akan ada banyak bahan bakar yang terbuang bersamaan dengan gas buangnya. Dan ini nih yang mengakibatkan para engineer menyerah untuk mengembangkan mesin garang yang satu ini. Yap, bukan lain karena sang Euro dunia yang selalu bertugas menjaga lingkungan, melarang polusi berlebihan. Nah, itu untuk 2 tak. Sekarang gimana dengan mesin 4 tak atau 4-stroke? 4 tak tentunya datang sebagai penyempurna dari mesin 2 tak, yakni hadir dengan sistem tambahan yang bukan lain adalah perkatupan. Tapi karena setiap langkahnya hanya memiliki satu proses, tenaganya juga terpaksa harus terpangkas untuk menghasilkan siklus pembakaran yang lebih teratur, terkoordinir, dan terarah dengan keunggulan utama jauh lebih ramah lingkungan. Setiap langkah dari mesin 4 tak ini terdiri dari intake, kompresi, ekspansi, dan juga yang terakhir adalah buang atau exhaust, yang mungkin gak akan kita jelasin satu persatu karena kita yakin teman-teman yang nonton video ini udah paham betul tentang siklus mesin 4 tak, bener gak? Dan kalau ada yang belum paham, kalian juga bisa nonton video kita yang lama tentang mesin 4 tak atau 4-stroke. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, dari penjelasan kita yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau mesin 2 tak atau 2-stroke lebih unggul kalau soal kecepatan menghasilkan daya, sedangkan 4 tak lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Tapi ya, sedikit lebih lemot kalau ngomongin horsepower. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira bisa nggak sih kedua keunggulan ini disatukan biar kekurangan keduanya bisa saling tertutupi? Nah, pertanyaan ini nih yang membuat para engineer berpikir keras dan akhirnya melahirkan konsep D-Cycle Engine, tepatnya dari perusahaan Yance Engine. Tapi ini seperti namanya ya, baru sebatas konsep aja dan belum terrealisasikan sampai dengan sekarang. Yakni sebuah mesin 4 tak yang dipadukan dengan mekanisme mesin 2 tak. Tapi seperti yang bisa kita lihat, dari part dan komponen yang dipakai di mesin ini terlihat sangat kompleks, malah lebih rumit dari mesin 4-strokes. Ini kita belum ngebahas sistem kerjanya loh, karena dari konsep dan part-partnya aja kita udah bisa langsung ngelihat kelemahannya. Kelemahan besar pula, yakni kelemahan paling menakutkan bagi semua pencinta cuan. Bukan lain dan tidak bukan cost untuk produksi, assembly, dan juga R&D. Tapi nggak baik rasanya kalau kita menjudge sebuah karya buruk atau gagal tanpa penjelasan lebih detail, bener nggak? So, sekarang kita masuk aja bahas untuk sistem kerjanya. Dan pertama-tama kita bakalan bahas dari part-partnya terlebih dahulu, biar lebih mudah buat dipahami ke depannya. Oke, untuk part yang pertama, sebagai tumpuan, seperti biasa ada yang namanya crankshaft, layaknya seperti komponen yang ada di mesin-mesin pada umumnya. Lalu yang kedua, ada main connecting rod yang bentuknya bercabang dua. Lalu ada piston unik yang terdapat lubang di permukaannya. Dan kurang lebih itu dia untuk part-part utama yang agak identik dengan mesin 4 tak biasa. Dan sekarang kita beralih ke part eksternalnya sebagai part tambahan dari mesin 4-stroke atau mesin 4 tak. Yang pertama ada D-Cycle knock-on as atau camshaft untuk menggerakkan arm connecting rodnya. Lalu ada external connecting rod dan juga crown piston, di mana kedua perangkat ini terhubung dengan timing gearnya itu sendiri dengan rasio putaran 1:1. Dan satu lagi, ada spring yang berfungsi untuk menarik arm connecting rod ke posisi semula. Dan lanjut ke bagian valve, terdapat valve selayaknya mesin 4-stroke atau 4 tak. Oke, itu dia untuk part-partnya. Sekarang kita beralih ke sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya terbilang cukup unik nih, karena berbeda dengan 2-stroke atau juga 4-stroke. Dan seperti yang bisa kita lihat, untuk proses dayanya terjadi sebanyak 120 derajat crankshaft. Setelah itu dilanjut lagi dengan proses exhaust yang terjadi secara mendadak karena dorongan dari D-Cycle crankshaft sebanyak 80 derajat crankshaft. Selanjutnya intake sebanyak 65 derajat crankshaft.
dan kompresi sebanyak 95 derajat crankshaft hingga mencapai titik 360 derajat dan siklus daya pun terulang kembali. Nah, itu dia untuk sistem kerja dari mesin D-Cycle Engine. Sebuah konsep mesin 4 tak dengan rasa 2 tak yang bersiklus cepat. Tapi ya, seperti yang bisa teman-teman nilai sendiri dikarenakan kompleksitasnya yang tinggi dari konfigurasi mesin ini dan banyaknya komponen yang dipakai, jelas bukan cuma rumit, tapi juga membuat bobot mesin ini menjadi meningkat. Dan kalau kita flashback sedikit, di bagian D-Cycle itu terdapat spring untuk mengembalikan posisi arm connecting rodnya, yang sudah pasti akan mengakibatkan kurangnya efisiensi di setiap siklus daya. Dan yang terakhir, dikarenakan sistem ini menggunakan spring di bagian katupnya, maka mesin ini pun bisa tergolong rawan mengalami valve floating, yang tentunya ini akan berakibat fatal karena akan menimbulkan terjadinya benturan antara piston dan juga crown, belum lagi dengan bertambahnya gaya gesek di setiap siklus daya yang tentunya akan membuat lebih cepat terjadinya kerusakan atau aus, yang artinya durabilitas dari mesin ini juga harus dipertanyakan. Dan kalau kita coba membayangkan dan berasumsi kalau mesin ini bisa menghasilkan torsi dan horsepower yang tinggi, ketika kita bandingkan dengan kekurangan-kekurangan tersebut, kayaknya tenaga yang dihasilkan bakalan banyak dipakai buat menggerakkan semua komponen yang ada sebelum bisa sampai ke roda kendaraan, yang artinya bisa dibilang kalau efisiensi thermalnya bakalan rendah banget. Namun walaupun begitu bukan berarti mesin ini kita anggap jelek. Mungkin mesin ini juga bisa berfungsi di kondisi tertentu yang kita sendiri belum tahu. Namun di luar itu semua, kita layak mengapresiasi hasil kerja dari para engineers yang telah membuat konsep mesin ini. Dan mungkin kedepannya akan lebih dikembangkan lagi dan semoga mesin ini bisa menjadi mesin yang dikembangkan ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jangan ragu untuk melontarkan pendapat dan kritik kalian di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri dan thanks for watching.